Oke, baik. Shalom, salve, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Norce Christian Berek yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 2, untuk membahas tentang pestisida. Di sini kami kelompok 2 ada 3 anggota, yaitu Clarita Desantalika Jimenez, saya sendiri. Kemudian ada teman saya Dorina Evelyn Temaluru dan Maria Gracia Auf. Oke, slide berikutnya. Oke. Nah, secara harfiah, kata pestisida itu berasal dari dua kata, pest yang berarti hama dan side yang berarti membunuh. Jadi, pestisida berarti pembunuh hama. Nah, untuk unsur-unsur pestisida ini ada dua, yaitu unsur organik dan anorganik. Nah, unsur organik ini unsur yang mengandung karbon yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Nah, unsur organik ini dibagi menjadi dua, yaitu organik alami dan organik sintetik. Organik alami berasal dari bahan-bahan alam dan organik sintetik berasal dari senyawa kimia. Sedangkan unsur yang berasal dari anorganik itu unsur yang tidak mengandung karbon dan juga berasal dari garam-garam beracun seperti arsenat dan juga garam merkuri. Slide berikutnya. Oke, yang berikut masuk struktur pestisida. Next. Pestisida dibuat dari senyawa kimia sintetik itu disebut dengan pestisida kimia sintetik. Yes. Nah, untuk senyawa kimia sintetik ini ada 5. Yang pertama, anorganik, yang kedua organik, yang ketiga organik dengan struktur seperti senyawa alami, yang keempat struktur seperti feromon serangga, yang kelima struktur seperti hormon tumbuhan. Oke, slide berikutnya. Yang pertama, sintetik anorganik. Nah, sintetik anorganik ini pestisida yang tidak mengandung unsur karbon dalam struktur molekulnya. Contohnya, pestisida kimia anorganik itu untuk insektisida, yaitu fosfin atau pH3, fungisida belerang S, SO2, F2, tembaga CuOH2, 3CuOH2, CuCl2, CuSO4, 5H2O, 3CuOH2, CuSO, dan arsen atau arsenic oxide yang digunakan sebagai fungisida, serta aluminium fosfida yang digunakan sebagai fumigan. Next. Okay. Kemudian yang kedua, sintetik organik. Nah, sintetik organik ini mengandung unsur karbon dalam struktur molekulnya. Contohnya seperti insektisida dari kelompok organofosfat, karbamat, hidrokarbon berklor, urea, dan tiourea, fungisida dari kelompok tiokarbamat, imidazol, triazol, piridin, primidin, dan fenilamidin, serta herbisida dari kelompok urasil, urea, sulfonilurea, triazin, dan senyawa fenoksin. Next. Yang ketiga, sintetik kimia dengan struktur seperti senyawa alami. Nah, senyawa ini disintetis di laboratorium dengan meniru struktur kimia senyawa yang ada di alam dengan beberapa perubahan untuk meningkatkan efikasinya. Contohnya seperti insektisida kelompok dari pyrethroid atau tiruan dari pyretrin, nikotinoid tiruan dari nikotin, dan retinoid tiruan dari retenon,
Dan dari kelompok ini, pyrethroid memiliki anggota yang paling banyak. Next slide. Yang keempat, sintetik kimia dengan struktur seperti feromon serangga. Nah, feromon merupakan sejenis hormon yang dikeluarkan oleh serangga dan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan sesamanya. Senyawa ini juga disebut sebagai senyawa simiokimia atau semiochemicals. Nah, dalam feromon serangga ini ada 3, yaitu feromon jejak, itu dipakai oleh semut dan juga rayap. Kemudian ada feromon seks, itu dikeluarkan oleh serangga untuk menarik perhatian lawan jenis. Dan kemudian ada feromon teruan, itu seperti menggunakan metil eugenol itu untuk mengendalikan hama dari lalat buah. Yang keempat yaitu next. Yang kelima itu adalah sintetik kimia dengan struktur seperti hormon tumbuhan. Nah, senyawa ini diperdagangkan sebagai zat pengatur tumbuhan atau CPT, di antaranya seperti IAA atau indol asam asetat dan IBA atau indol asam butirat. Next slide. Kayak yang berikut akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya patofisiologi dari paparan pestisida. Nah, berdasarkan jalan masuknya di sini dibedakan menjadi 3, yaitu absorpsi melalui kulit atau dermal. Lebih dari 90% kasus keracunan di seluruh dunia ini disebabkan oleh kontaminasi pestisida melewati kulit. Lalu yang kedua melalui pernafasan atau inhalasi. Nah, melalui pernafasan ini terjadi jika pemaparan berasal dari droplet, uap, atau serbuk halus. Dan yang ketiga, absorpsi melalui oral. Absorpsi melalui oral ini seperti keracunan lewat mulut. Lalu metabolisme. Nah, proses metabolisme pestisida dalam distribusinya darah akan membawa pestisida ke seluruh bagian tubuh. Lalu ekskresi pestisida yang hasil dari metabolismenya dapat dikeluarkan melalui urin. Nah, selanjutnya target organ pestisida. Nah, keracunan pestisida dapat terjadi pada organ paru-paru, hati, lambung, dan usus, serta dapat mempengaruhi kerja daripada sistem organ seperti sistem syaraf, sistem hormonal, sistem kekebalan tubuh. Individu yang terpapar oleh pestisida bisa mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh dan merasa sesak di dada. Selanjutnya, hati merupakan salah satu organ target dari pestisida ini. Akumulasi penggunaan pestisida jika masuk ke dalam hati dapat diuraikan serta diekskresikan dan tersimpan dalam hati yang akan menyebabkan gangguan sel atau organel pada hati. Selanjutnya ada batas toleransi hasil pengujian pestisida. Nah, di sini kadar bahan aktif ada 2 dinyatakan dengan 2, yaitu persen dan gram per liter. Lalu ada batas toleransinya, bisa teman-teman lihat ada tabel yang terdapat pada slide ini. Lalu selanjutnya langsung saja ada peraturan yang mengatur tentang pestisida. Nah, peraturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 garing Permentan garing SR 140 garing 4 garing 2011 tentang syarat dan tataran pendaftaran pestisida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Putri. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait jenis pestisida. Nah, pestisida ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, insektisida. Nah, insektisida ini digunakan untuk mengendalikan hama berupa serangga.
Kelompok insektisida dibedakan menjadi dua, yaitu ovisida yang mengendalikan telur serangga dan larvasida yang mengendalikan larva serangga. Jenis pestisida yang kedua yaitu herbisida, digunakan untuk mengendalikan hama atau tumbuhan pengganggu. Yang ketiga ada fungisida, digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Yang keempat ada rodentosida, digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat atau tikus. Yang kelima ada akriasida, digunakan untuk mengendalikan hewan akarina atau tungau dan juga mites. Yang keenam ada nematoda, digunakan untuk mengendalikan hewan cacing. Baik, berikutnya penggunaan pestisida. Pestisida digunakan untuk mengendalikan faktor penyakit, mengendalikan penyakit tanaman, meningkatkan hasil panen, dan juga mengatur pertumbuhan tanaman. Baik, berikutnya contoh penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida seperti membasmi serangga, pembasmi kutu nyamuk, pembasmi tikus, produk anti nyamuk, dan pengusir hama tanaman. Nah, kelompok kami mengambil contoh pestisida yaitu produk kit anti nyamuk. Produk ini merupakan pestisida rumah tangga racun. Produk ini merupakan pestisida rumah tangga racun kontak dan pernapasan berbentuk aerosol untuk mengendalikan nyamuk. Bahaya pestisida. Pestisida dapat membahayakan bagi kesehatan seperti dapat menimbulkan penyakit kanker, bayi lahir cacat, mutasi genetik, dan juga kerusakan neurologis. Baik, berikutnya faktor risiko. Nah, faktor risiko di sini ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal terdiri dari jenis pestisida, dosis pestisida, frekuensi penyemprotan, masa kerja menjadi penyemprot, lama menyemprot, pemakaian alat pelindung diri, cara penanganan pestisida, waktu penyemprotan, dan tindakan terhadap arah angin dan sanitasi dasar. Yang kedua, faktor internal. Itu terdiri dari umur, jenis kelamin, genetik, status gizi, tingkat pengetahuan, dan status kesehatan. Baik, berikutnya Pak. Sudah. Lihat. Berikutnya upaya preventif. Yang pertama menggunakan masker atau tangan sama penyemprotan, yang kelima mencuci tangan, dan yang terakhir menghindari rotan yang tertutup. Yang terkonsumsi melalui hidung dapat dibawa ke tempat yang berudara segar. Jika pestisida terkena atau masuk melalui kulit, itu perlawanan itu mencuci dengan air mengalir dan sabun. Jika pestisida masuk melalui mulut, dapat diberikan pertolongan berupa memberikan arang aktif atau nerus. Dan jika pestisida masuk melalui mata, yaitu dilakukan pertolongan mencuci dengan air mengalir. Dan yang terakhir, dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Baik, demikian pembawaan materi dari kelompok kami yang membahas terkait pestisida. Nah, mohon maaf jika materi yang kami bawakan masih memiliki kekurangan. Dan terima kasih.